penutup kepala perempuan Nusantara. Ya, terima kasih Mbak Monika. Selamat pagi, salam Nusantara untuk kita semua. Pada rangkaian Hari Ulang Tahun Komnas Perempuan dan memperingati sekaligus Hari Sumpah Pemuda, Komnas Perempuan merasa penting untuk seperti tadi pertanyaan dari Mbak Monika ya, hampir di antara bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri mungkin tidak familiar lagi dengan bentuk-bentuk penutup kepala perempuan. Dan juga tadi dikaitkan dengan berbagai praktek kebijakan diskriminatif yang menyasar pada tubuh perempuan, gitu ya. Dan berangkat dari pengamatan dan pemantauan itulah, Komnas Perempuan merefleksikan bahwa setidaknya ada pertanyaan penting yang dimunculkan bagi bangsa kita. Apakah bangsa Indonesia sudah kehilangan ingatan atas siapa dirinya, siapa jati dirinya? Sehingga pertanyaan ini menjadi penting untuk bisa kita cari gerakan untuk memunculkan kembali ingatan kolektif bersama bangsa ini, menunjukkan jati diri yang sebetulnya memiliki prinsip merawat keragaman yang ada, karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan disitulah letak bagaimana para pendiri bangsa ini menyepakati untuk meneguhkan kebangsaan kita, bahwa ada titik temu, ada titik persamaan kita membentuk sebuah negara bangsa yang besar bernama Indonesia dengan spirit kebinekaan. Namun pada prakteknya sekarang, beragam kebijakan diskriminatif dan perlakuan-perlakuan yang mendiskriminasi perempuan justru terjadi. Dan inilah satu kegelisahan Komnas Perempuan dalam satu sisi sebagai lembaga nasional HAM yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Merasa penting untuk menyampaikan, membawa spirit ini bahwa sebetulnya perempuan memiliki peran penting dalam kelangsungan dan keutuhan sebagai sebuah bangsa, gitu ya. Perempuan menjadi penting, dan dari sisi merawat keragaman yang ada, saya pribadi melihat bahwa tutup kepala menjadi salah satu identitas kebudayaan Indonesia. Ini baru dari tutup kepala, belum lagi dari hal-hal yang lain. Kita bisa membahas kemudian, gitu. Tetapi mengapa pintu masuk dari tutup kepala, penutup kepala perempuan? Harapan kami ini menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang membangkitkan kesadaran bersama, memunculkan kembali memori kolektif kita sebagai bangsa, mencari, menemukan makna di balik penutup-penutup kepala perempuan ini. Bukan sekedar untuk penyeragaman politik identitas, karena kita melihat keragaman penutup kepala perempuan Nusantara ini bahkan bukan sekedar bentuk, tapi bahkan warna pun berbeda-beda. Jadi ini menunjukkan bahwa hasanah kekayaan kebudayaan bangsa kita ini penting dirawat. Dan kalau dari sejak bulan Agustus kami melakukan awal dari pembukaan festival penutup kepala ini, kita menemukan bahwa penutup kepala perempuan Nusantara ini bukan sekedar identitas budaya atau daerah, tetapi juga memiliki fungsi dan makna, gitu ya. Jadi dengan stimulasi ini kita berharap ke depan akan muncul lagi kesadaran-kesadaran menggali nation character kita, karakter bangsa kita yang menjadi simbol-simbol wajah-wajah kebudayaan bangsa, baik dari tutup kepala, dari penutup kepala perempuan, ataupun bahkan dari kuliner, dari baju, dari aksesoris kebudayaan lainnya, gitu. Jadi kita merayakan keragaman yang ada untuk menemukan mozaik kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa yang utuh, agar tidak ada satu ruang pun untuk melakukan atau membenarkan upaya-upaya penyeragaman.
yang pada dasarnya dan pada faktanya upaya penyeragaman itu akan menghancurkan kebangsaan kita sebagai sebuah bangsa yang sudah sepakat merayakan keragaman. Jadi itulah entry point dari mengapa Komnas Perempuan memulai dan mengawali gerakan kebudayaan penyadaran merawat memori kolektif masyarakat Indonesia sendiri atas keragaman budaya yang ada. Dan saya kira perempuan bisa menjadi pelopor penggerak perdamaian dan pelopor perubahan dan menyelamatkan kembali bagaimana peradaban Nusantara ini harus kita arahkan sesuai dengan konstitusi yang sudah disepakati kita sebagai sebuah bangsa. Jadi perempuanlah, di pundak perempuan kita berharap bukan sekedar memang kita sedang berdiri di dalam titik menghadapi tantangan-tantangan di mana diskriminasi terjadi begitu rupa, kekerasan terjadi begitu rupa, tetapi mari kita rubah bahwa perempuan bisa berdaya dengan daya lentingnya. Kita bisa menunjukkan sebagai pelopor perubahan sosial, terutama menyelamatkan kebangsaan kita. Jadi di pundak para perempuan Nusantara, mari kita bangkit untuk menyelamatkan peradaban Nusantara, keindonesiaan kita untuk bisa dipahami oleh generasi ke depan, generasi bangsa berikutnya bahwa kita masih merayakan keragaman yang ada dan masih dinikmati oleh anak cucu kita kelak. 100 tahun Indonesia pada 2045, kita berharap bisa mewariskan sebuah potret kebangsaan yang utuh bagi anak cucu kita. Bagaimana perempuan masih bisa mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan masa lalu dari leluhur Nusantara atas menjaga harkat dan martabat sebuah bangsa. Dan saya kira perempuan memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankannya dan menunjukkan, menjaga, merawat sebagai bagian dari pola ibu ya, ibu yang selalu melindungi, menjaga dan merawat. Disitulah memang kodrat yang maha kuasa diberikan kepada para perempuan. Menjadi perempuan yang kuat, tangguh berprinsip, mempertahankan nilai-nilai kebangsaan untuk bisa tertransformasi kepada anak dan cucu atau generasi ke depan. Dan kami juga melihat bahwa beragam kreativitas penutup kepala perempuan Nusantara itu adalah hasil dari komunikasi perempuan itu sendiri terhadap lingkungan. Bagaimana akhirnya tercipta daya kreasi, daya kreativitas yang itu muncul dari lingkungan yang ada, katakanlah di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Papua sendiri. Para perempuan berinisiatif, berkreasi dalam menjaga lingkungan sebetulnya ya, dan termasuk berfungsi pada kehidupan sosialnya. Bisa digunakan untuk bekerja, bisa digunakan untuk ritual, begitu. Jadi banyak fungsi. Dan marilah kita merayakan apa makna-makna yang ada di dalam setiap penutup kepala perempuan Nusantara. Dan perempuan Nusantara menjadi bagian penting dalam menyelamatkan peradaban bangsa ini. Mungkin itu yang bisa menjadi pengantar dan spirit dari Komnas Perempuan, bahwa perempuan bisa berperan untuk menyelamatkan peradaban budaya bangsa. Terima kasih, Mbak Monika. Salam sehat untuk kita semua. Kita perempuan menjadi pelopor atau berperan penting dalam merawat kebangsaan. Bu Dewi, sebelum kita masuk lebih jauh lagi berbincang terkait kebinekaan atau merawat kebangsaan melalui penutup kepala perempuan ini, saya tertarik dengan penutup kepala yang dipakai oleh Bu Dewi hari ini. Bu Dewi mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait penutup kepalanya, makna-makna dari penutup kepala yang digunakan hari ini. Ya, kebetulan saya saat ini menggunakan penutup kepala dari masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan dengan motif Garuda Mungkur. Garuda Mungkur ini adalah lambang Garuda ya, jadi
saat tinggal landas Garuda. Jadi menunjukkan bahwa ini bahwa karakter perempuan Sunda juga memiliki karakter yang dinamis, optimis dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Jadi ini memang tidak pada setiap saat kami gunakan, tetapi pada saat-saat tertentu ketika misalnya kami memperjuangkan hak-hak masyarakat adat seperti itu. Jadi tidak pada keseharian memang. Dan ini terbuat dari batik tulis. Ya, batik tulis ini kalau kita mau merangkai kata-kata batik, kalau dibalik itu menjadi kitab. Kalau kitab itu untuk penganut agama-agama itu kan tuntunan tertulis ya. Tapi kalau kami memaknai batik itu adalah tuntunan tidak tertulis atau tuntunan kehidupan dari alam semesta yang sebetulnya bisa menuntun kehidupan kita. Jadi kitab itu tidak hanya sekedar yang tertulis, tetapi yang tersirat di alam semesta. Jadi banyak sekali makna-makna filosofis dari sekedar mungkin penutup kepala ini, gitu ya. Jadi saya yakin kekayaan dari penutup kepala perempuan dari wilayah lain juga memiliki makna dan penting untuk kita kenali sebagai pengetahuan. Terima kasih Mbak Monika. Ini baru